Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya berharap kalian semua dilindungi oleh Allah SWT. Jauhi yang membuat kalian dekat dengan virus corona. Jaga selalu dimanapun kalian berada dengan menggunakan prosedur kesehatan dari COVID-19 ini. Anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Ibu Miftahul Jana SPD, dalam mata pelajaran kepariwisataan. Alhamdulillah, pertemuan kita sudah ke-8 ya anak-anak. Kita sudah melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring ini sudah dalam 8 kali pertemuan pada hari ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-8 ini anak-anak. Melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring maupun online, model pembelajaran berupa diskusi dan ceramah siswa diharapkan kalian dapat atau mampu memahami, mengumpulkan, dan merangkum tentang dampak pariwisata terhadap aspek sosial dan bidang politik secara mandiri, jujur, rasa ingin tahu, serta bertanggung jawab. Masih ingatkah anak-anak pertemuan kita ke-7? Kita sudah membahas dampak pariwisata terhadap lingkungan. Jadi kita lanjutkan. Untuk pertemuan ke-8 ini, kita akan membahas tentang dampak pariwisata terhadap aspek sosial dan pada bidang politik. Kita fokuskan pada 2 item tersebut. Apabila ini sudah selesai, berarti pada bab 3 kita sudah mentuntaskan tentang dampak pariwisata ini anak-anak. Baiklah, kita mulai. Bagaimana dampak pariwisata terhadap aspek sosial tersebut? Anak-anak, kalau kita membahas dampak pariwisata terhadap aspek sosial, ya, kita akan membahas juga kegiatan pariwisata itu cenderung mengarah kepada kegiatan dari aksi sosial, ya. Dalam artian bahwa kegiatan pariwisata itu erat kaitannya dengan tingkah laku tiap individu maupun kelompok, baik dalam melakukan perjalanan wisata, ya, serta pengaruh kegiatan pariwisata dalam masyarakat tersebut. Anak-anak, dengan berkembangnya pariwisata, ya, orang-orang akan bebas bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, atau dari lingkungan yang satu ke lingkungan yang lain, ya, yang sama sekali berbeda dengan bangsa, berbeda dengan agama, ya, berbeda dengan etnisnya dan lain-lain. Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan wisata tersebut akan saling berhubungan, ya, berhubungan secara langsung, berarti komunikasi di sini dengan orang-orang yang berkebangsaan dan lingkungan lain di tempat tujuannya, dan dapat memperkenalkan, ya, adat kebiasaannya, kemudian tingkah lakunya maupun keinginan yang kebiasaan, ya, misalnya tentang tingkah laku dan keinginan sesuatu yang bertolak belakang dengan tata cara hidupnya, ya, dengan yang dikunjungi. Jadi antara dia dengan yang dikunjungi, tempat yang dikunjungi itu bertolak belakang, itu ada rasa keingintahuan bagi wisatawan tersebut.
Kiana, ada 3 penyebab ya pariwisata itu berpengaruh pada kehidupan sosial. Yang pertama itu polarization of the population, ya. Apa maksudnya? Di sini penduduk setempat sudah terpolarisasi, ya, perolehan pendapatan masyarakat, ya, kemudian tidak proporsional. Kebanyakan penduduk ingin menjadi kaya, ya, secara mendadak dan berusaha memburu dolar dengan jalan pintas. Disitulah penyebabnya. Ya, kemudian ada yang kedua penyebabnya yaitu breakdown of the family. Apa maksudnya? Dengan masuknya wisatawan, ya, contohnya wisatawan asing yang silih berganti tersebut, dan terjadinya intensitas pergaulan antara yang melayani dan yang memberikan pelayanan, timbul eksis negatif, ya, demi memenuhi kebutuhan biologis masing-masing. Kemudian yang ketiga, development of the attitudes of a consumption oriented society inside of phenomena of social pathology, yaitu sebagai akibat berkembangnya tingkah laku masyarakat yang berorientasi pada konsumsi, ya, berdasarkan konsumsi semata dan pengaruh penyakit masyarakat itu. Maka muncullah kayak kecanduan obat, pelacuran, perdagangan obat bius, ya, perdagangan manusia, kemudian mabuk-mabukan, ya, kemudian adanya ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Itulah munculnya penyebabnya, ya, terhadap pengaruh kehidupan sosial. Berarti kita lanjutkan lagi itu penyebabnya, anak-anak, ya. Berikutnya, bagaimana dampak pariwisata, ya, terhadap aspek sosial ini? Dampaknya bisa ditinjau dari 2 hal. Yang pertama berdasarkan struktur sosial, yang kedua berdasarkan modernisasi keluarga. Bagaimana kalau struktur sosial yang pertama? Ya, dampaknya transaksi kesempatan kerja dari sektor pertanian ke sektor pelayanan. Di sini ada perubahan, ya. Yang dulu masyarakat sebagai petani yang cenderung ke sektor pertanian berubah ke sektor pelayanan. Ya, misalkan ke jasa misalnya seperti itu. Di sini kesempatan kerjanya lebih banyak ke pelayanan, ya, beralih dari pertanian ke pelayanan. Kemudian yang berikutnya, modernisasi dalam cara-cara pertanian dan penjualan hasil panen. Iya, ya, pengaruhnya, dampaknya, ya, di sini peralatan, misalkan peralatan lebih modern, ya, kemudian peralatan dalam pertanian, kemudian bagaimana menjual hasil panennya, ya, seperti itu akan dampaknya ada perubahan, ya, itu dilihat dari struktur sosialnya. Kemudian pemerataan pendapatan masyarakat di DTW, daerah tempat wisata, ya, yang dikunjungi wisatawan. Ya, misalkan daerah itu sebagai tempat objek wisata, secara otomatis pendapatan masyarakat di situ akan bertambah. Ya, pasti di situ ada pemerataan, ya, antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Kemudian berkurangnya perbedaan dalam pendidikan dan kesempatan berusaha atau pekerjaan. Ya, berkurangnya perbedaan. Jadi masyarakat akan berlomba-lomba, ya, mencari ilmu, mencari pendidikan agar dapat kesempatan nanti, ya, atau dapat pekerjaan, ya, untuk meningkatkan
wisata ya di daerahnya masing-masing. Oke, bagaimana dampak dilihat dari yang kedua, yaitu modernisasi keluarga. Yang pertama, peningkatan dalam wawasan masyarakat. Iya, masyarakat akan lebih modern ya dalam hal pengetahuannya, wawasannya di sini. Ya, sudah modern ya, nggak kolot lagi masyarakatnya ya. Kemudian terjadinya perubahan tingkah laku ke arah positif, terutama dalam etiket ya dan cara komunikasi antar sesama. Anak-anak, dengan adanya pariwisata ya, masyarakat akan berusaha merubah ya tingkah lakunya yang lebih baik lagi. Dalam hal apa? Kayak komunikasi, ya bagaimana memberikan pelayanan ke wisatawan ya. Kemudian bagaimana komunikasi yang baik ya dengan sesama manusia, melayani ya. Kemudian melindungi seperti itu. Intinya di sini sudah ada perubahan tingkah laku yang positif ya dari etiketnya, perilakunya berarti. Oke, yang berikutnya dapat menghilangkan prasangka-prasangka negatif terhadap etnis lain. Karena ya masyarakat sudah sering melihat wisatawan yang berbeda-beda ya. Mereka sudah mengenal ya. Jadi mereka tidak ada prasangka buruk di sini terhadap suatu etnis, misalnya ini dari negara mana, etnis apa, itu akan berkurang prasangkanya karena mereka sudah terbiasa untuk bertemu, berkomunikasi, bertatap muka dengan mereka para wisatawan asing, misalkan seperti itu. Yang terakhir yaitu terdapat dampak pariwisata terhadap sosial budaya. Iya, untuk masalah dampak pariwisata kita sudah membahasnya dalam pertemuan kemarin. Bagaimana pengaruhnya ya pariwisata itu terhadap budaya, sosial budaya seperti itu. Oke, baiklah anak-anak, saya lanjutkan kembali. Bagaimana dampak pariwisata terhadap bidang politik? Yang barusan tadi sudah kita bahas, dampak pariwisata terhadap sosialnya. Bagaimana sekarang kita lanjutkan? Ya, bagaimana dampak pariwisata terhadap bidang politik tersebut? Anak-anak, sebelum kita membahas dampaknya, ya kita harus tahu definisi politik, ya. Politik bisa diartikan usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Itu menurut Aristoteles ya anak-anak, definisinya yang pertama. Yang kedua bisa dikatakan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Bisa disampaikan juga pengertiannya tentang segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik ya. Bisa diartikan lagi mungkin segala sesuatu tentang proses perumusan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat itu bisa dikategorikan politik. Atau bisa definisi secara luas ya, kegiatan politik tidak hanya sekedar mencakup, mempertahankan, kemudian mendapatkan kekuasaan saja misalkan, tetapi bisa politik itu juga mencakup pengaruh ideologi ya dan peranan suatu negara dalam bidang ekonominya dan sosial budayanya. Jadi definisinya macam-macam anak-anak ya, ada yang bisa luas ya seperti itu. Itu definisi politik. Marilah kita akan membahas bagaimana dampak pariwisata terhadap bidang politik tersebut. Baiklah anak-anak, dampak pariwisata terhadap bidang politik, saya akan membahas dampak positifnya dulu. Yang pertama, terjalinnya hubungan baik dengan negara-negara lain. Iya,
dengan adanya pariwisata, ya, kita bisa menjalin kerjasama dengan negara lain. Kita tahu sendiri, kita selama ini Indonesia sudah bekerja sama, ya, dengan negara lain, ya, kayak ASEAN, ya, kemudian dengan negara Eropa, Amerika, seperti itu. Kita memperluas kerjasama dengan negara lain. Yang kedua, saling berkunjung dan saling mengenal antar penduduk sehingga dapat mempererat kesatuan dan persatuan. Kemudian lebih banyak mengenal keindahan dan kekayaan tanah air, ya, terjaganya hubungan baik internasional dalam hal pengembangan pariwisata mancanegara. Kemudian terjadi kontak langsung yang akan menumbuhkan rasa saling pengertian terhadap perbedaan, menimbulkan inspirasi untuk selalu mengadakan pendekatan dan rasa saling menghormati. Pemerintah mendapat devisa tambahan non-migas, ya, selama ini pariwisata sangat banyak sekali memberikan devisa negara kita, Nana. Ya, selain devisa Indonesia itu diperoleh dari non-migas juga, ya. Kemudian yang terakhir, dampak positifnya adanya pemberlakuan kebijakan bebas visa terhadap negara tertentu untuk menarik wisatawan berkunjung. Ya, dengan adanya kerjasama yang baik dengan negara lain, ya, kadang Indonesia juga mempunyai kesepakatan di sini, perjanjian misalkan, ya. Oh, dengan negara negara A, apabila ada warga negaranya mau ke negara tersebut, dia akan bebas visa, atau kebalikannya kalau ke Indonesia juga bebas visa. Jadi kita memperluas kerjasama dengan negara lain dengan memberikan dampak yang positif terhadap negara kita. Itu dampak pariwisata terhadap bidang politik, anak-anak. Bagaimana dampak negatifnya? Dampak negatifnya, kebijakan dari pemerintah sangat mempengaruhi kondisi pariwisata. Contohnya gini, anak-anak. Misalkan, ya, pemerintah memberikan kebijakan kayak kenaikan BBM misalnya, itu akan berdampak pada pariwisata juga, ya kan? Bagaimana dampaknya? Bisa aja tiket masuknya bisa naik, ya, kemudian pajaknya ditambah. Itu adalah dampak negatifnya apabila pemerintah memiliki kebijakan dan berpengaruh pada kondisi pariwisata. Kemudian terjadi kasus KKN, ya, korupsi, kolusi, nepotisme pada pemerintahan di tempat daerah wisata itu. Misalkan gini, anak-anak. Misalkan daerah itu dikelola oleh keluarganya sendiri, ya, atau orang-orang yang sifatnya masih intinya KKN di sini, ya, lobby seperti itu. Kemudian adanya ketimpangan pembangunan fasilitas umum antara desa dan kota atau daerah wisata. Iya, pasti ada perbedaan ketimpangan di sini fasilitasnya. Kenapa? Pemerintah biasanya memfokuskan, ya, meningkatkan fasilitas di daerah wisata, tetapi mereka lupa pada tempat yang ada di desa yang bukan daerah wisata. Itu sangat jelas terlihat, ya, anak-anak, ya. Kemudian yang terakhir adanya perebutan kekuasaan. Ya, misalkan daerah ini ingin dikuasai oleh pihak-pihak tertentu atau apa seperti itu. Anak-anak, alhamdulillah untuk dampak pariwisata ini, ya, kita sudah menuntaskan, anak-anak, ya. Semoga Bu Miftah berharap, ya, kalian paham bagaimana sih dampak pariwisata ini, ya, baik dari segi budayaan, ya, sosialnya, lingkungannya, ya, kemudian
politiknya yang sudah kita bahas pada di bab 3 ini. Anak-anak, saya Bu Miftahul Jannah undur diri. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.